Ada seseorang datang, kata orang itu orang laki-laki, ya bisa dikatakan orang itu tuh orang terpandang. Orang di situ butnya orang itu tuh namanya tuh, itu rombongan si kiai, itu rombongan si ustaz itu langsung mendekat ke tempat makam keramat itu. Ya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan bercerita pengalaman seseorang yang pernah curhat sama saya. Saya cerita ini udah minta izin sama yang bersangkutan, katanya diperbolehkan. Jadi cerita ini tuh bukan khayalan, bukan dongeng biasa. Ini pengalaman seseorang. Orang itu ya bisa dibilang masih muda lah, masih muda. Orang itu dagang jualan sembako di depan rumahnya. Itu orang tuh ya jualannya tuh begitu ya, kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak. Ya namanya jualan di kampung kan enggak selalu stabil. Itu selalu begitu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Itu orang tuh jualannya tuh selalu begitu ya, di kampung gitu ya, bukan di kota. Udah lagi duduk di situ, lagi nungguin dagangannya di situ. Ada seseorang datang, kata orang itu orang laki-laki, ya bisa dikatakan orang itu tuh orang terpandang, namanya ya boleh. Orang di situ nyebutnya orang itu tuh namanya tuh ajengan atau kiai. Kata kiai, "Neng, kamu jualan kok diem aja, bukannya gimana atau gimana?" "Iya Pak Kiai, saya tuh terus terang aja satu bingung jualan, cuma buat makan aja, jualan kurang laku," kata si Neng itu. Itu kata Kiai itu atau Ustadz itu langsung, "Sekarang gini aja, kalau kamu mau Neng, kalau kamu mau gimana kalau kita jaroh?" Kata si Neng, "Jaroh kemana Pak Ustadz, Pak Kiai?" "Ini punya rencana mau jaroh ke suatu tempat. Itu malah banyak yang udah daftar, ya sekitar 30-40an lah. Kalau kamu mau ikut ya ayolah. Ya biasa ongkosnya udunan atau..." "Oh begitu Pak Ustadz, ya udah saya ikut lah, ikut jaroh." Udah waktu yang ditentukan sama si Ustadz atau Kiai itu, waktunya itu udah berangkat. Berangkatnya dari rumah tuh sekitar manjing asar. Orang-orang itu pada kumpul di situ, mobilnya udah standby, mobil bus. Itu yang berangkat mau jaroh itu ya kurang lebihnya 60 orang. Sama si Ustadz itu atau Kiai itu diabsen satu persatu dari pertama sampai ke nomor terakhir, ada semua. Udah pada naik di mobil, udah pada duduk cari tempat yang nyaman. Udah nyaman, kata si Ustadz itu sama supirnya, "Ya Pak Supir, udah siap berangkat." Kata Pak Supir, "Beres Pak Ustadz." Itu di perjalanannya tuh bener sangat indah. Di perjalanannya tuh itu si Kiai atau Ustadz itu di situ ceramah masalah agamanya, dari agamanya, perilakunya, akhlaknya, malah menerangkan ayat-ayat satu persatu sangat mendetail. Terakhir kata si Ustadz itu, "Gimana ibu-ibu, bapak-bapak ngerti?" "Itu sepertinya kompak." "Iya mengerti," katanya. Di perjalanan
kita Pondok Cerita udah nyampe ke tujuan. Ya di situ memang banyak juga orang-orang yang lagi ziarah ke makam keramat itu. Itu rombongan tuh udah nyampe, mobilnya diparkir, udah bubar. Pada turun tuh di mobil bus. Itu si Ustadz atau Kiai itu datang langsung mendekat ke Kuncen. Kata si Kiai atau Ustadz, Pak Kuncen, ini saya rombongan ya, ada 60 orang mau ziarah ke sini. Ya tujuannya maksudnya sih mencari keberkahan dari Allah, mencari syariat daripada sesepuh sadaya yang ada di sini. Kata Kuncen, insya Allah Pak Kiai, insya Allah nanti akan saya tawajuhkan sama yang kuasa, apa yang mereka mau, insya Allah nanti saya Kata Kiai, iya terima kasih Pak Kuncen. Kata Pak Kuncen, udah sekarang gini aja Pak Kiai, kita bareng-bareng aja munajat sama yang kuasa, berdoa sama yang kuasa, apa yang mereka inginkan insya Allah diberkahi, diijabah sama Allah. Kata Kiai, amin amin ya robbal alamin, sambil ngusap mukanya. Udah ngobrol sama si Kuncen itu, si Kiai itu langsung datang lagi mendekat ke mobil rombongan tadi. Kata Kiai itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang mari kita masuk. Itu orang tuh nggak diperintah 2 kali, langsung rombongan tuh masuk ke tempat keramat di situ. Kebetulan di situ ada pendopo. Di situ ada pendopo ya, lebar juga sih, lebar. Ya mungkin masuklah 300 orang sih, mungkin gitu ya, mungkin kata orang itu. Ini cerita saya ini hanya hanya penyampaikan aja. Ini pengalaman seseorang, pengalaman hidupnya selalu ke tempat keramat. Itu kata si Ustadz itu atau Kiai itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah sekarang kita duduk di sini berbaris rapi ya jemaah. Itu orang-orang tuh duduk di situ di pendopo tuh ya. Di pendopo duduk. Kata si Ustadz itu, ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita mulai berdoa sama yang kuasa. Itu rombongan si Kiai itu langsung berdoa, baca sholawat, baca apa ya, baca di situ banyak. Udah begitu, udah beres kurang lebihnya jam 12 malam. Itu rombongan si Kiai itu, rombongan si Ustadz itu langsung mendekat ke tempat makam keramat itu, mendekat. Kata si Kiai atau Ustadz itu, dia menceritakan ini makamnya Kiai ini, makamnya Syekh ini, makamnya wali ini. Wah, semua yang ada makam di situ diceritakan satu persatu sama si Kiai. Tapi di situ ada si Neng itu pas melihat di pojokan tempat keramat itu ada pohon besar di situ. Di situ terlihat sama si Neng itu, di situ banyak kumpulan babi. Dalam hatinya si Neng, kok katanya tempat keramat suci, kok di sini kok kelihatannya di situ banyak babi. Itu si Neng itu dalam pikirannya begitu, dalam hatinya ngomong, kok babi banyak amat di sini, emang di sini pesugihan babi atau apa ya? Itu langsung si Neng itu wirid terus, wiridnya si wirid. Udah sekitar jam 1, jam 2, terus si Ustadz itu langsung bangun, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita ke pendopo lagi. Itu semua rombongan itu pada balik lagi. Tapi ibu, bapak, sebelum kita ke pendopo, kita mandi dulu. Yang namanya air keramat, sumur keramat. Itu orang di situ antri satu persatu dimandikan sama yang tukang nimba air tuh di sumur itu, dimandikan satu persatu.
Emang nggak banyak sih, setiap mandi kan paling 2 ember atau 3 ember, yang penting basah. Malah setiap orang itu bawa airnya tuh satu botol ya, ukuran mineral, ukuran 1 liter lah. Itu semua orang pada ngambil di situ. Udah beres, udah semua, langsung pergi ke pendopo lagi. Udah nyampe ke pendopo, di situ langsung orang tuh wirid, zikir di pendopo tuh. Ya biasa menghadap ke kiblat, atas nama Allah, atas nama Allah. Itu selalu gitu. Itu orang tuh sangat khusyuk, sangat serius berdoa yang kuasa. Tapi si Neng itu selalu melihat itu yang nama babi, yang babi hutan itu selalu mendekat sama si Neng, selalu mendekat. Kata si Neng, kok babi ngikut-ngikut saya, kenapa? Kok aneh? Padahal saya kesini nggak mau kayak gitu-gituan. Udah pondok cerita, kata Kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita waktunya sholat subuh. Ya kita ngambil air wudhu dulu ya, kalau udah ngambil air wudhu, baru kita sholat jamaah subuh. Itu orang tuh rombongan tuh ke tempat wudhu atau atas. Di situ langsung berantri wudhu abdas ya, udah beres semua. Itu jemaah itu langsung ada yang satu orang nggak diperintah, nggak disuruh, langsung qomat. Udah qomat, langsung sholat subuh dipimpin sama kiai itu. Udah ayat demi ayat dibaca sama kiai itu, dibaca. Udah beres sholat 2 rakaat, itu kiai itu langsung wirid lagi di situ menunggu siang. Udah siang sekitar jam 6, kata kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita udah di sini udah beres. Kan kemarin perjanjian kita jaroh tuh ke 3 tempat keramat ini. Ini sekarang ibu bapak baru pertama. Nah sekarang kita berangkat lagi. Itu orang tuh pada naik ke bis rombongan itu. Itu si Neng tuh di dalam perjalanannya, di dalam mobil itu berpikir, kenapa kok babi selalu membayangi saya, kenapa ya, kok aneh. Padahal saya tuh kesini bukannya mau apa-apa. Emang saya punya pikiran jualan saya pengen laris, pengen laku gitu kayak orang. Tapi kok saya selalu ada babi begitu di tempat keramat tadi ya. Itu si Neng tuh nanya sama yang duduk di sampingnya itu, teh, ada apa Neng? Teh di sana tadi lihat apaan teh? Ah enggak lihat apa-apa. Emang ada apa? Ah enggak. Yang benar kamu, benar gak ada. Itu si Neng tuh berpikir begitu, kok katanya, kok nggak ada, tapi saya ngelihat babi, aneh. Nggak lama kemudian yang itu ketiduran karena ngantuk tadi malam, nggak tidur di mobil tuh. Di perjalanan kita nggak diceritakan apa yang terjadi di perjalanan, mogok lah atau kurang bensin lah segala macem, enggak ya. Udah gak lama kemudian si mobil itu berhenti di restoran sama si ustadz itu, si kiai itu dibangunkan, orang-orang tuh udah pada bangun. Kata sini, Poster udah nyampe? Belum Neng, ini kita makan dulu di sini di restoran. Itu rombongannya turun dari mobil itu pada makan di situ, makan yang dia mau, yang dia senang itu nggak bebas. Soalnya udah ada dijamin sama panitia, dikarenakan udah ongkos segitu berikut makan. Pas ini ngelihat ke kebun, di situ banyak babi lagi. Itu banyak babi di belakang restoran tuh, banyak babi. Sini tuh ngeliatin aja ke kebun itu tuh. Terus ada yang nanya, Neng, kamu dari tadi ngeliat di kebun emang ada apa? Ah enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Kok diperhatiin dari tadi kamu lihat terus sambil makan?
nggak apa-apa, enak aja pemandangannya, seneng sambil makan, cuacanya sejuk. Iya sih Neng. Udah beres makan, langsung berangkat lagi pada naik ke mobil tuh. Di jalan itu si Neng selalu berpikir, kenapa kok babi di mana-mana kok ada, kenapa? Apakah saya ini punya pikiran apa atau kenapa aneh? Si Neng lagi berpikir begitu, terus ditanya sama yang duduk sebelah, "Neng ngapain duduk ngelamun?" "Aduh babi," ngomongnya tuh begitu. Jadi lepas kendali di luar kesadaran. Kata yang sebelahnya sambil tertawa, hahaha gitu ya, suara perempuan gimana lah nggak tahu. "Emang kenapa Neng kok kamu babi begitu kemana?" Enggak ada apa-apa. Lagi duduk begitu, lagi mikirin, wah orang-orang sih pada ketawa cerita pengalaman waktu Jaroh di pertama itu. Gak berasa kurang lebihnya naik bus itu kurang lebihnya 5 jam. Saya nggak cerita arahnya ke barat, ke timur, ke selatan atau kemana, saya nggak cerita. Di sini saya cerita ini nggak mau menjatuhkan citra daerah, citra Keramat. Ini saya menceritakan hanya pengalaman seseorang yang datang ke rumah dikarenakan waktu udah gitu itu kejadiannya. Kita lanjut. Itu perjalanan udah nyampe ke tempat keramat. Kata kiai itu, "Ibu, Bapak, alhamdulillah sekarang udah nyampe ke tempat tujuan. Kita sholat dulu, sekarang sholat duhur yuk dulu ya di masjid." Itu jemaah langsung lari ke tempat wudhu atau abdas atau kamar mandi. Di situ orang tuh ya pada mandi di situ, semalaman gak mandi, tadi pagi gak mandi. Udah pada mandi seneng, wah penuh itu di masjidnya, udah penuh. Ya emang ada keropak sih gitu, keropak amal, ada yang ngasih, ada yang enggak. Itu yang enggak aneh ya. Yang namanya orang banyak itu enggak bisa diperhatikan satu persatunya. Yang penting ada yang isi, ada yang enggak gitu ya. Udah sholat berjamaah, sholat duhur langsung wirid zikir, dipimpin sama kepala rombongan si kiai itu atau ustadz itu. Saya juga belum tahu itu apakah kiai apakah ustadz juga nggak tahu, dikarenakan cerita ini cerita seseorang gitu ya. Kita lanjut. Udah wirid udah begitu, kata kepala rombongan, "Ibu-ibu, sekarang kita masuk yuk ke dalam. Di situ ada keramat. Ada satu orang. Pak Kiai, di sini kuburannya makamnya makam siapa?" "Ya makam si A," gitu aja ya, saya nggak mau cerita ya. Makam si A. Itu langsung orang tuh di situ kan di depan keramat kan suka ada jualan kembang. Wah pada beli di situ ya. Emang murah sih, cuma 15.000 sebungkus, padahal sih tahu kembang dari mana atau kembang dari kuburan diambil lagi, tahu bener-bener nggak tahu itu ya. Itu orang segitu banyaknya di situ banyak kuburan makam gitu ya. Itu semua orang tuh pada nebar di situ satu persatu, satu makam, satu kuburan, dikasih kembang sambil berdoa mendoakan beliau almarhum yang udah ada di alam sana, di alam abadian. Emang bagus begitu. Itu selalu begitu. Itu saya kata si kuncennya itu sama kiai ngobrol, nggak tahu ya ngobrolnya, soalnya saya nggak dikasih tahu sama yang datang ke rumah itu, nggak dikasih tahu ngobrol apa, nggak tahu. Udah beres cerita begitu, langsung kata kuncen, "Ibu bapak yuk ikut saya," kata si itu. Rombongan tuh ikut ke dalam. Di situ bener ada makam di situ. Wah di situ bener-bener berdoa, duduk namanya banyak orang, di mana aja maunya ya, yang tempatnya sempit ya, tempatnya sempit, di mana aja maunya duduk di situ.
Itu si Neng pas ngeliat ke sebelah kiri, di situ lihat lagi ada serombongan babi hutan di situ tuh. Malah yang satunya itu yang paling gede hitam, liatin aja sama si Neng tuh. Malah si Neng itu ketakutan, Kota si Neng, udah kamu di sini aja, saya mau pindah sana. Mau kemana? Enggak, udah situ aja, kata si Neng. Itu selalu lagi duduk di situ sambil berdoa, sambil wirid gitu aja, tawajuk sama yang kuasa. Itu si Neng tuh selalu matanya tuh melirik ngeliatin babi segitu banyaknya di situ. Babi hutan tahu kan, celeng. Syukur kalau tahu, kalau nggak kebangetan. Udah di situ udah beres wiridan, udah beres tawajuhan. Itu kiai itu ustadz itu memimpin rombongan itu, ibu-ibu, bapak, ayo kita ke sana. Itu jemaah itu nggak banyak cerita, nggak banyak tanya pertanyaan ini itu, nggak, langsung ngikutin dari belakang. Itu si kepala rombongan tuh, si kiai atau si ustadz itu langsung menceritakan ini makamnya beliau, ini makamnya ini, seperti tahu lah kayaknya sih itu, kayaknya sih itu datang sering ke situ, jadi tahu. Bener atau enggaknya kita nggak tahu ya, nggak tahu. Ini ceritanya si Neng itu terhadap saya waktu datang ke rumah, waktu curhat ke rumah. Di situ babinya bener banyak, kata si Ustadz Kiai. Udah ibu bapak, ayo kita mau mandi ke sana, ke sumur keramat. Mandi lagi di sumur keramat, bawa lagi 1 botol. Udah 1 botol itu beres. Kata kepala rombongan, ibu-ibu sekarang kita ke satu tempat lagi, ya kurang lebihnya dari sini, kurang lebihnya 4 jam atau 5 jam. Pas si Neng lagi mau naik ke mobil, itu babi itu di situ mendekat si babi itu si Neng itu langsung sampai lari masuk ke mobil. Si Neng itu masuk ke mobil, udah masuk, duduk di situ di mobil tuh, udah masing-masing bangku pertama itu. Pas si Neng itu lagi duduk, ternyata di dekat kakinya tuh ada babi di situ lagi tiduran. Babi itu ikut. Itu si Neng sampai naik kursinya itu, kursi bangku itu, sampai manjat. Kata sebelahnya, kenapa kamu manjat? Enggak ada apa-apa, enggak. Pondok cerita udah nyampe ke tempat tujuan yang dituju, udah nyampe, jaro lagi, begitu lagi, berdoa lagi. Udah beres, kata si pemimpin rombongan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kan yang udah saya janjikan udah semua kita jelajahi, kita sekarang mau pulang. Itu orang tuh pada pulang udah lemes, udah ngantuk ya, udah bakalan hampir habis. Ada yang beli ini beli itu ya, oleh-oleh buat yang di rumah, oleh-oleh buah tangan. Wah bener-bener orang-orang pada belanja tempat keramat. Udah pada naik di situ tuh, udah pada naik mobil. Pondok cerita di perjalanan, suka dukanya di perjalanan pulang tuh enggak orang itu tuh sama saya nggak diceritakan. Ya mungkin nggak ada kejadian apa-apa ya, mudah-mudahan. Itu orang itu nggak cerita di perjalanan pulang, nggak ada cerita. Itu orang tuh pondok cerita udah nyampe ke rumahnya, ke kampungnya. Pas turun dari mobil, itu di depan kiosnya si Neng itu ada babi lagi tiduran ya. Dia lagi tiduran. Itu si Neng tuh kaget. Kok itu babi kayak babi itu kok ngikut saya, kenapa tuh, aneh. Emang kenapa tuh kok babi selalu kelihatan sekarang ada di sini dekat kios, kenapa tuh babi dari mana ya, kata si Neng.
Itu si Neng tuh nggak banyak cerita sama kiai, sama tetangga, sama temen, enggak. Begitu udah masuk ke rumahnya situ tuh si Neng tuh duduk aja di situ, menikmati rasanya capek, rasanya ngantuk di perjalanannya, lagi duduk begitu, terus suaminya datang nanyain sama istrinya, "Mah, bagaimana perjalanannya waktu Jaro ke sana?" "Ya Pak, ya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh, tempat begitu-begitu aja Pak." "Emang di sana apa aja Mah?" kata suaminya. "Enggak Pak, cuma di sana cuma ikut sholat, ikut berdoa, mandi air keramat tuh. Papa malah kalau mau tuh ada bawa airnya, ada 3 botol. Nih yang botol itu dari keramat itu, yang itu dari keramat itu, yang itu dari keramat itu, udah dikasih nama sama mama." "Iya Pak." "Ya udah Papa mau yang mana aja." Itu suaminya tuh langsung ambil satu di antaranya, sama suami itu diminum. Kata suaminya, "Mah, kok air keramat baunya bau lumpur begini, kenapa Mah?" "Ah, masa bener Pak?" Pas sama si Neng itu diminum airnya nggak bau apa-apa, enggak. Tapi kalau sama suaminya tuh itu benar bau lumpur. Di situ udah ada dua perbedaan. Kalau kata suaminya bau lumpur, kata si Neng yang udah Jaro nggak tahu lumpur. Pas warungnya dibuka lagi gitu ya, kiosnya dibuka lagi, emang di situ banyak yang beli tuh. Bisa dikatakan orang yang dari mana-mana aja pada beli, pada datang. Cuma si Neng itu bingungnya tuh aneh, yang belanja itu semuanya rata-rata orang nggak kenal, tahu orang mana atau orang mana, itu yang belanja tuh orang nggak kenal. Yang kenal sih ya tetangganya atau apa, udah biasa, tapi anehnya banyak yang nggak kenal. Itu hari pertama sini jualannya wah bener-bener laku, bener-bener banyak, dapat omsetan lumayan lah, ada lebihnya, seperti nggak biasanya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah 6 tahun kurang lebihnya. Itu si Kiai Ustadz itu datang lagi, katanya, "Neng, mau jaroh lagi enggak?" "Ya mau, saya ikut sama suami saya." Daftar lagi. Pendek cerita, berangkat, udah nyampe ke tempat tujuan, itu si Neng itu selalu ngelihat babi itu, selalu pindah lagi ke tempat keramat tempat lain, ya gitu. Udah 3 hari 3 malam ikut jaroh, langsung rombongan tuh pulang lagi, usahanya tambah maju. Itu anaknya yang paling gede tuh ya SMP kelas 3 naik motor. Ternyata anaknya itu motornya tuh tertabrak oleh truk. Anak yang pertama tuh meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu anak pertama. Setelah anaknya meninggal dapat kecelakaan, itu yang jualannya bener-bener ya itu selalu aneh, yang belanja tuh orang-orang nggak kenal. Itu si Neng itu penasaran. Udah setahun kemudian berangkat lagi, jaroh lagi, maju lagi. Itu yang namanya pembeli itu aneh, tahu orang mana, pada berangkat, pada beli, belanjanya juga, wah seperti ini aja, seperti apa ya, toko, padahal bukan toko, warung biasa. Itu sini itu sangat bahagia, terus ngomong sama suaminya, "Pak, gimana kalau kita bikin grosir aja Pak, kan kita sekarang udah punya modal." Kata suaminya, "Boleh aja Mah, kan ini kan tanah masih luas, masih lebar. Ya udah Pak, cari tukang."
Besoknya nyari tukang, bikin lagi, dilebarin lagi, bikin kios. Bener belanja itu, belanja sini itu tokonya semakin maju, semakin maju. Pas kakaknya si Neng itu, kakaknya si Neng itu mungkin udah punya utangnya banyak gitu ya, kayaknya utangnya banyak, nggak dibayar atau belum bayar dikarenakan belum ada rezeki, belum ada uang. Suatu hari dia ngomong sama si Neng, "Neng, minjem motor Neng, mau kemana ya mau ke sana, ada perlu." "Ya udah ambil aja," kata si Neng tuh. Bener itu si saudaranya itu naik motornya sini baru lagi ya, Tiger, gede Tiger ya. Pas di perjalanan ya begitu nasibnya, tabrakan lagi, kakaknya meninggal lagi di perjalanan, mati di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakaknya meninggal. Sini itu jarah lagi, bener-bener usahanya yang ini. Itu toko grosir sini itu udah sampai, udah tahu sampai di mana, banyak yang tahu katanya murah, padahal harganya tuh lebih mahal tempat yang lain. Di tempat lain tuh seumpamanya di tempat lain 50.000, di tempat sini itu 52.000 umpamanya. Tapi itu yang belanjanya orang dari mana-mana, banyak yang nggak pernah belanja. Itu hari demi hari selalu begitu. Setiap tahun keluarganya ada aja kecelakaan, sakit lah, inilah, meninggal. Itu selalu begitu, Usahanya tuh tambah maju. Berjalan dengan itu usahanya sangat maju. Kurang lebihnya si Neng udah bener-bener udah sukses, udah bikin rumah, beli kebun, beli sawah, mau beli mobil, udah segala macam. Si Neng itu hidupnya mewah aja, mewah. Itu sering jaroh ke tempat-tempat keramat. Niatnya sih apa nggak tahu apa yang diniatin. Tapi menurut cerita si Neng sama saya, dia ceritanya katanya tuh pengen rezeki dari Allah, hakikatnya dari Allah, tapi nggak tahu siapa. Tapi keluarganya tuh setiap tahun tuh ada yang meninggal. Si Neng makanya datang ke rumah saya tuh dikarenakan anaknya tuh 2 udah meninggal, yang satunya jatuh, yang satunya tabrakan motor. Pas suaminya juga udah meninggal, waktu jatuh betulin kenteng bocor, jatuh niban batu kepalanya, meninggal di rumah sakit. Udah di situ si Neng tuh merasa aneh, merasa dikarenakan di kiosnya itu, di grosirnya itu selalu ada banyak-banyak tai babi, celeng, di situ banyak tai babi. Di sini tuh kebingungan. Jadi sini itu makanya datang ke saya tuh, menghubungi saya, konsultasi sama saya tuh dikarenakan dia kebingungan kenapa di glosnya itu banyak tai babi. Itulah cerita saya, pengalaman seseorang yang curhat sama saya. Selanjutnya insya Allah nanti mudah-mudahan orang tersebut datang lagi, akan saya ceritakan apa yang terjadi terakhirnya. Kita tutup dulu, insya Allah kalau ada orang yang curhat lagi nanti saya akan ceritakan apa yang terjadi berikutnya dari si Neng itu. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.